baiklah, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sebelum kita ngobrol, ada baiknya kita kenalan dulu, yang dimana tak kenal maka tak aruf kayak gitu. Perkenalkan, nama kami Putri Intan Danistita. Nama saya Indah Rahmatasari. Oke, kita kali ini akan membahas tentang jagalah kehormatanmu wahai muslimah. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Oke, gini Mbak, kita sebelum ini kami mau tahu dulu tentang tentang Mbak. Nah, teman-teman lainnya kan belum kenal sama Mbak. Nah, boleh Mbak perkenalkan dulu? Tadi udah kenalan ya. Nah, lagi perkenalkan, nama saya Indah Rahmatasari. Saya asalnya dari Bengkulu Selatan. Terus Mbak sekarang kegiatannya apa Mbak sehari-harinya? Kegiatan menjadi mahasiswa akhir ya, lagi skripsian. Doakan ya teman-teman, semoga kita semua yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong Mbak kuliahnya di mana sih dan jurusan apa? Kuliah sama seperti Putri, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kuliah di salah satu universitas yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Universitas Sriwijaya. Ya. BTW teman-teman, Ya. kami satu kosan. Ya, satu kosan Ya Mbak. satu prodi. Satu prodi dan satu circle Mbak. Ya. Ini Mbak, kita kan malam ini ngomongin bagaimana sih menjaga kehormatan muslimah. Nih banyak isu sekarang nih yang terjadi, fenomena sekarang yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelecehan seksual itu pada perempuan itu semakin meningkat. Yang contohnya mungkin ada di mahasiswa, anak-anak, sampai yang bawah umur dilecehin kan kayak gitu Mbak. Terus bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak soal kekerasan perempuan, pelecehan seksual yang dialami perempuan saat ini? Ya, benar-benar sangat miris sekali ya Mbak Putri, melihat pelecehan seksual yang dilakukan seseorang, bahkan anak kandung sendiri ya Mbak, anak kandung, guru, bahkan orang yang berpendidikan tinggi ya Mbak. Berpendidikan tinggi, intinya bisa dikatakan sangat bervariasi. Maka kita sebagai seorang muslimah benar-benar harus menjaga diri, baik itu di lingkungan kita, di media sosial. Kita benar-benar harus menjaga diri, harus benar-benar secara kokoh, dan jangan sampai kita membuka ruang. Nah, maksud dari membuka ruang ini dengan cara membuka aurat ya Mbak. Iya. Membuka aurat, terus tuh memperlihatkan yang tidak layak untuk diperlihatkan. Yang bukan mahram ya Mbak. Ya, terutama di depan bukan mahram. Nah, benar-benar harus berhati-hati sebagai seorang muslimah. Intinya tadi apa Mbak? Intinya kita sebagai seorang muslimah harus menjaga diri dengan cara jangan sampai kita membuka ruang, yaitu dengan cara kita menutup aurat kita baik di luar maupun di media sosial itu sendiri. Benar nggak Mbak? Iya benar. Ya salah satunya kita tuh dalam menjaga kehormatan kita sebagai muslimah itu ya menutup aurat Mbak ya, biar kita tidak dilecehin, biar kita terjaga kehormatan kita dan menghindari pelecehan seksual yang terjadi sekarang ya Mbak. Ya, oke teman-teman, untuk kita kali ini tidak akan bahas menutup aurat secara rinci, soalnya sudah di video yang kemarin kami sudah membahas tentang menutup aurat perempuan itu bagaimana dan batasnya gimana. Itu silahkan nonton di video yang ada di YouTube kami ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya Mbak kan sudah menutup aurat. Nah, itu selanjutnya apalagi Mbak, biar kita tuh bisa menjaga kehormatan kita sebagai muslimah, dan biar kita nggak dilecehin, dan biar kita nggak ada pelecehan dan tidak ada kekerasan terhadap perempuan gitu Mbak. Kalau kita lihat zaman sekarang ya teman-teman, ada orang yang modus, baik itu enggak macam baik dari cewek sendiri, cowok sendiri, itu
banyak modus, Ya. ada bisa dikatakan ada yang berkedok Islami ya. Ya. Ngechat kayak mana Mbak contohnya? Oh, kayak gini Mbak, kok ini Mbak, dia tuh kan misalnya yang pengalaman sekarang yang kayak yang alamin sekarang tuh ada anak muda tuh yang kayak gini Mbak, pacaran syar'i, yang membawakan agama kayak Islami itu bisa dengan pacaran berislami, sedangkan kan pacaran tidak ada tidak ada yang hal haram dihalalkan kayak sekarang kayak gitu kan Mbak. Sekarang kan banyak yang kayak sudah hijrah tuh kan, tapi masih aja sih Mbak kayak si ikhwan atau akhwat ini tuh kayak masih aja sih Mbak yang modus-modus ngechat kayak gitu Mbak. Mungkin itu bisa membuka peluang untuk si ceweknya tuh untuk menerima dan si cowoknya tuh masuk kayak gitu Mbak. Itu bagaimana sih Mbak untuk mensikapi dan mewaspadai hal-hal yang kayak gitu biar tidak terjadi kepada anak muda sekarang Mbak? Mungkin harus tegas, jelas Ya. tapi penyampaiannya jangan sampai merendahkan, karena Ya. kita juga nggak disuruh kan, dan nggak dianjurkan untuk merendahkan orang lain. Betul kali, Misal ada yang ngechat apa yang nggak penting ya, nah harus dijelasin tujuannya apa ya tujuannya sebenarnya? apa, untuk apa dan mengapa harus jelas. Kalau penting ya Nggak apa-apa ya Mbak? ya nggak apa-apa, namanya kan penting. Intinya pernah dengar ungkapan seperti ungkapan Ustadz Omanita, jadilah wanita layaknya matahari, susah dipandang, jika lama-lama dipandang maka akan menunduk. Dan jangan jadi wanita seperti rembulan, dinikmati sesuka dan dilihat sesuka. Ya itulah teman-teman pesan dari Mbak Indah. Mbak, gini Mbak, gimana sih Mbak, kan kita kan mau menjaga kehormatan kita sendiri, akan tetapi sekarang nih kan kayak kalau kita menjaga, kita nggak mau pacaran, nggak enak, kita mau jomblo kan Mbak. Itu kan berarti kita menjaga iziar dan ikhfa kita untuk menghormati kehormatan kita kan Mbak. Nah, tapi sekarang nih Mbak, kebanyakan anak muda, kebanyakan anak-anak remaja itu beranggapan kalau nggak pacaran tuh kudet, kurang modern, terus Kurang itu gaul, ya. kurang gaul, katanya ini nggak monoton, itu aja, kayak nggak happy, hampa, kering katanya gitu. Itu bagaimana sih Mbak istiqomah seperti Mbak yang mau istiqomah selama 22 tahun ini menjomblo kan? Nah, bagaimana sih Mbak kiat-kiatnya agar kita istiqomah, nggak pacaran? Dan awalnya sih apakah dari orang tua Mbak yang nggak bolehin Mbak pacaran, atau gimana sih Mbak? Mbak tuh memilih untuk tidak pacaran dan menjomblo sampai 22 tahun ini, kayak Masya Allah sekali kayak gitu. Boleh diceritakan Mbak pengalamannya biar kami ini dapat pelajaran dari pengalaman Mbak, dari kisah hidup Mbak yang sangat menginspirasi kami anak-anak muda sekarang Mbak. Mbak Putri atas pertanyaannya. Ya. Sebenarnya sih saya nggak banyak pengalaman dan juga mungkin nggak banyak yang harus dicontoh dari saya pribadi, karena saya kali ya teman-teman, nggak banyak, benar-benar nggak begitu paham juga kan teman-teman. Tapi kalau misalnya itu alasan kenapa nggak terjerumus ke arah pacaran seperti anak zaman sekarang, dikarenakan memang dari orang tua sendiri tidak menyarankan atau tidak mengizinkan untuk yang namanya itu pacaran. Baik dari kecil sedini mungkin nggak boleh pacaran, karena mengapa? Orang tua sendiri berfokus ke pendidikan itu lebih penting, benar penting dan diutamakan. Jadi kata orang tua itu kalau sudah mengenal cinta-cintaan seperti anak zaman sekarang, nggak fokus untuk maka nggak belajar, akan fokus belajar. Maka itulah hal ketakutan terbesar dari orang tua. Awalnya itu ya teman-teman, sampai ke SMA. Nah, setelah SMA pola pikirnya berubah, bukan takut gara-gara dimarahi orang tua, tapi lebih ke takut, oh ternyata benar-benar salah, ternyata dalam Islam itu nggak boleh namanya pacaran. Karena sudah mulai buka YouTube, ikut kaji-kajian,
ternyata memang nggak boleh, pacaran itu haram karena mendekati zina. Yang terdapat dalam surat Al-Isra Al-Isra ayat ke-32. 32 ya Mbak. Janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, padahal lingkungan bisa dikatakan sudah banyak ya teman-teman yang mencoba Untuk pacaran untuk ya, Mbak? pacaran. Tapi benar, orang tua sangat mendukung, malah sangat bersyukur dengan adanya orang tua tadi tidak terjerumus ke Arah pacaran. arah situ ya teman-teman, dan dikuatkan dengan sekarang benar-benar tahu ternyata memang benar-benar nggak boleh Pacaran. karena Allah sendiri yang mengatakan tadi di dalam Al-Quran tadi bahwasanya dilarang untuk mendekati zina itu, gitu Mbak Putri. Ya itulah, Masya Allah yang teman-teman ya, kita bisa dapat pelajaran dari Mbak Indah. Kalau Mbak Indah itu pengalamannya tuh sampai umur dia sekarang mau 22 tahun, Mbak Indah belum pernah mengalaminya pacaran sama sekali. Begitu kan Mbak Indah? Bisa dikatakan begitu ya teman-teman. Semoga kita sama-sama istiqomah, dan bagi teman-teman yang terjerumus atau sudah bukan terjerumus gimana ya Masih ngomongnya, mengalami pacaran, ya maka ada baiknya putusin. dibuka hati dulu untuk menghindari itu Ya, karena udah jelas kan itu dilarang Islam sama melarang, Allah. sama Allah SWT, pacaran itu benar-benar dilarang karena mendekati zina tadi. Dan gini ya teman-teman, dan dari penjelasan Mbak Indah juga, kita itu nggak boleh mencampur adukan yang haram ke yang halal. Iya. Kayak gini, dia ini pacaran syar'i itu dalam Islam nggak ada teman-teman. Itu cuman kayak mengkedok dalam Islam, Iya. kayak berkedok di Islam kayak gitu. Itulah teman-teman, kita tuh harus menjaga diri kita. Nah ini Mbak, ya membentengi dari diri kita. Nah ya sangat luar biasa ya Mbak, itu pengalaman dari Mbak Indah. Nah untuk ini Mbak, bagaimana sih Mbak, yang kan orang yang banyak bertanya-tanya, bagaimana sih kita bisa dapat jodoh jika kita tidak pacaran kayak gitu. Nah itu bagaimana sih Mbak, orang yang ini kan kita nggak pacaran, nah mereka beranggapan kita nggak bakalan dapat jodoh, kita bakalan jomblo seumur hidup. Itu bagaimana sih tanggapan Mbak, dan bagaimana solusinya sih Mbak menurut Islam? Mungkin dalam Islam dengan cara ta'aruf atau mengenal, baik dari keluarga ke keluarga atau dari adalah perantara. Ya, Dalam artinya di sini nggak ada yang rugi satu sama lain, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. ya. Jadi saling menjaga silaturahmi juga, nggak ada namanya tuh putus atau apa gitu, nah nggak ada. Maka terjaga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Benar nggak sih Mbak? Sudah cara. Oke, baik teman-teman, kata Mbak Indah tadi sudah terjawab ya teman-teman. Kalau kita nggak pacaran itu nggak juga loh kita nggak dapat jodoh, kita pasti akan dapat jodoh dengan ya siasatnya itu ya dengan ta'aruf yang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jika kita ingin menikah atau menempuh kehidupan baru untuk ya gini ya teman-teman, jika kita ingin beribadah seumur hidup, ingin menyempurnakan agama kita ya dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, termasuk jalan yang melalui ta'aruf, bukan dengan pacaran. Nah dengan ta'aruf itu kita seorang perempuan terjaga dan seorang laki-laki terjaga. Dan informasi teman-teman, jika kita ta'aruf itu ada juga batas waktunya, nggak kayak pacaran, nggak ada batas waktunya, nggak ada kejelasannya 10 tahun dia pacaran maka dia belum tentu jodohnya, dan bakalan putus kalau bukan jodohnya. Kayak menjaga jodoh orang aja kayak gitu, merugikan, membuang waktu-waktu baik kayak gitu, sia-sia baik Mbak. Terus itu ta'aruf juga bukan membeli kucing dalam karung kayak yang perantara orang-orang yang banyak bilang kan, kayak kalau ta'aruf itu membeli kucing dan ta'aruf enggak kok. Kalau jika dengan
dengan keadaan yang baik, dengan peraturannya yang sesuai dengan syariat, dengan sesuai ketentuan yang dengan ta'aruf, dengan ada perantara, dan dengan nggak boleh. Dan ya teman-teman, ta'aruf itu nggak chatan berdua-duaan, nggak ada chatan satu lawan jenis dengan lawan jenisnya ya teman-teman, harus ada perantara. Terus itu dengan ta'aruf mereka, misal Mbak Ina lagi Mbak ta'aruf ya Mbak bersama kakak siapa lagi tuh ya Mbak. Terus itu kalau Mbak Indah mau ceritain dengan orang yang Mbak percaya, misal kami kan Mbak Indah mau menceritakan ke Putri, Mbak lagi ta'aruf sama orang, dan itu boleh kok, tapi dengan orang yang Mbak percaya kayak gitu. Takutnya misal Mbak itu nggak jadi sama orang tersebut yang Mbak ta'aruf, nggak cocok lah, nanti agak malu kayak gitu. Jadi dengan ta'aruf itu sebelum sah dan memutuskan untuk menikah saling cocok, itu diusahakan jangan sampai ada yang tahu, biar nggak ada fitnah-fitnah kayak gitu. Dan itu menjaga kita dan laki-lakinya juga. Dan begitulah teman-teman, Islam itu sangat memuliakan wanita. Dan bagaimana sih itu pilihan kita sekarang, kita harus mau jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau melalui dengan jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pacaran gitu. Itu teman-teman. Insyaallah luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Putri. Ini dari penjelasan Mbak Indah juga. Ini ada ingat juga Mbak pesan dari musyrifah kami Mbak, yang selalu kami ingat. Kata musyrifah kami, jangan memberi perasaan atau jangan baper, jangan ada perasaan terlebih dahulu sebelum halal, kayak jangan jatuh cinta, jangan memberikan harapan kepada dia sebelum halal. Karena ketika kita sudah baper duluan, ketika kita sudah memiliki perasaan dan mencintainya, maka kita tidak subjektif dan tidak objektif untuk menilai. Dan biasanya kan kalau kita sudah jatuh cinta, maka kita akan memilikinya, nggak mikir atau kekurangannya atau dia sesuai sama kita atau tidak, kayak gitu. Benar yang dikatakan Mbak Putri itu, nggak bakal objektif lagi. Bagus-bagus terus kan ya, walaupun dia jelek pasti di pandangan kita kalau sudah jatuh cinta dimaklumin, selalunya dimaklumin gitu ya teman-teman. Sekarang aku mau nanya, gimana sih cara menjaga interaksi antara laki-laki dengan wanita secara baik dan benar? Oke, teman-teman, ini pertanyaannya sangat formal sekali ya, sangat tinggi. Gini ya, kami ini untuk flashback ke dulu deh Mbak ya, flashback ke masa lalu kami. Waktu kecil kami itu kayak diajarin, kayak secara tidak langsung diajarin kalau interaksi perempuan itu dengan laki-laki itu berbeda kayak gitu. Kayak kami itu dilarang deket dengan laki-laki, kayak pertemanan dengan laki-laki itu kok dilarang. Kayak misal kalau kami deket misalnya waktu SMP, kayak walaupun ada cewek-cewek ada cowoknya kayak gitu, kalau kayak terlalu deket itu kami tuh dilarang kayak gitu. Jadi sampai sekarang nggak tahu juga sih Mbak, jadi sampai sekarang kalau kami itu merasa takut terus Mbak, merasa takut kalau interaksi berlebihan dengan lawan jenis. Nggak tahu lah, mungkin lah sudah termemori di otak itu nggak boleh sama orang tua kayak. Nah dulu kan memang takutnya sama orang tua, tapi sekarang kita semakin belajar, semakin mengkaji Islam, semakin memperbaiki diri, maka kita tahu oh ini nggak boleh dalam Islam kayak itu. Emang yang diajarin sama orang tua kita dulu, nggak terlalu dekat sama laki-laki itu benar, tapi cara penyampaiannya tuh nggak dijelasin nian kenapa sih nggak boleh deket sama laki-laki kayak gitu kan, mengapa harus ada sekat kayak. Nah kami dulu tuh dari sampai sekarang kayak antara kami Putri sama lawan jenis itu sudah disekat kayak. Nah sudah disekat dari awal masih kecil sampai sekarang tuh masih kayak gitu Mbak. Ada benteng pemisah ya, iya Mbak, ada benteng pemisah. Nah untuk interaksi itu Mbak, ya kita itu ada halwat Mbak. Halwat itu berdua-duaan itu nggak boleh, interaksi berdua-duaan sama lawan jenis itu nggak boleh tanpa ada orang. Misalnya kan Mbak sama laki-laki berduaan walaupun di tempat umum,
Mbak ngomongin apalah, ngomong kayak pribadi, ngomong kalian berdua dan orang itu nggak bisa masuk pembicaraan Mbak, itu nggak boleh, nggak boleh. Agak ntar tuh terjadi fitnah dan khalwat berdua-duaan. Terus itu gini juga Mbak, tapi ada ketapian, rame-rame tapi ngomongnya tuh kayak misal ada suatu lawan jenis tuh kan ada ngomong tapi kepentingan organisasi atau kepentingan pendidikan kayak ngomongin tugas atau gimana kan itu kan, tapi orang lain misalnya lewat bisa masuk pengobrolan kalian berdua itu boleh kayak gitu Mbak. Terus ini Mbak, dalam Islam juga tuh misalkan interaksi lawan jenis kayak chattingan itu kan kata Mbak tadi kan benar, kita itu nggak boleh chattingan yang berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh chattingan dengan lawan jenis. Contohnya yang dibolehkan ketika kita memiliki uzur penting syar'i, ketika organisasi, kepentingan atau pekerjaan itu boleh. Tapi ketika kita interaksi dengan kayak menanyakan lagi apa, sudah makan belum, sudah sholat belum, itu sesuatu yang tidak wajar. Agak ntar itu menurut kita mungkin biasa-biasa aja, tapi nanti lama-lamaan itu akan membawa perasaan Mbak, perasaan yang selalu menggebu-gebu kayak gitu anak muda sekarang Mbak ya. Terus lawan chat kan Mbak, terus itu kayak gini Mbak, misal aturannya Mbak ya, kita tuh nggak boleh misal antara perempuan dengan laki-laki tuh kehidupannya seharusnya dalam Islam itu kita tuh dipisah Mbak. Subhanallah, dalam Islam masa kejayaan Islam bangkit, mungkin ya Mbak, kita sekarang ada angkot, itu angkotnya ada khusus untuk laki-laki, untuk perempuan Mbak, dan kita nggak ada tergeser-geser duduk berdua sempit-sempit ya Allah, rasanya gimana lah ya, menahan tuh susah. Nah tapi kalau di dalam Islam nanti pasar untuk khusus cewek ada kayak gitu Mbak. Tapi sekarang kita ke pasar dempet-dempetan dengan semoga ya Mbak, semoga aja ya Mbak kebangkitan Islam semakin terjaga ya Mbak, gitu Mbak. Terus itu kan dari pengalaman kami itu untuk kayak yang jenis kayak kami tuh nggak beda. Ada teman kami, teman laki-laki kami pernah ngomong kayak gini Mbak, kok Putri tuh interaksinya kayak dengan lawan jenis tuh berbeda dengan perempuan sesama jenis. Kenapa sih berbeda kayak, nah kalau sikapnya tuh berbeda. Terus kan nggak tahu juga sih Mbak, perasaan kan emang kayak gini, nggak bisa pengennya tuh ya berubah, kayak pengen ya sudah aku pengen lah kayak gitu kan berinteraksi, tapi nggak bisa Mbak, kayak sudah disekat dari awal masih kecil kayak dia ngomongin kayak gitu, jadi sampai sekarang tertanam kayak dengan Mbak. Jadi maaf ya teman-teman, kalau kalian menganggap kami itu sombong, kami itu sebenarnya nggak sombong sih teman-teman, tapi kami tuh menjaga kayak gitu teman-teman. Terus bukan maaf sekali ya teman-teman, sampai sekarang tuh emang bener ya, apa kayak masih terpikir di otak itu emang bener ya Putri itu sombong kayak banyaknya Mbak ngomongin Putri itu sombong kalau kayak gitu Mbak. Jadi sudah sekarang kalau dari kami nggak apa-apa sih orang nak ngomongnya apa, yang penting kita terjaga gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah dari kami. Kalau itu jawaban dari kami Mbak, kalau salah mohon maaf, kan kami masih belajar, banyak yang Mbak belajar. Oke teman-teman, kita di ujung kali ini kita sudahin dulu ya podcast kita kali ini. Mbak Indah ada statement terakhir untuk hari ini? Tetaplah menjadi wanita muslimah yang diridhoi surga. Oke, Masya Allah, amin rabbil alamin. Oke teman-teman, kesimpulan pada hari ini, jagalah kehormatanmu wahai muslimah, itu dengan cara kita menutupi aurat secara sempurna. Kedua, kita menjaga interaksi kita dengan lawan jenis. Ketiga, kita itu nggak boleh pacaran nih teman-teman. Yang keempat, kita nggak boleh berakhlawat dan berdoaan, dan kita harus
mengkaji Islam dan memperbaiki diri teman-teman, dan mempelajari Islam secara mendalam lagi ya teman-teman. Oke, baiklah, itulah dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada kata-kata yang menyinggung hati, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.